Tos aya skrina. Atas. Di kawitan we atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'u tabi'atnya. Semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, Ibu Siti Nurdianti Muhajir MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum pembelajaran, dan yang saya banggakan rekan-rekan semua. Adapun topik yang akan kami bahas adalah komponen kurikulum. Perkenalkan, saya Resa Restapelani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok kami adalah Serla Herianti Herianto sebagai pemateri kedua dan Sinta Aprianti sebagai pemateri ketiga. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai diskusi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Kebetulan materi pertama oleh saya pribadi. Bismillah. Komponen kurikulum. Definisi komponen kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari kata kurir, bermakna berlari cepat. Dalam ini, pendidikan menjadi kurikulum yang artinya tempat atau arena bagi peserta didik berlari untuk mencapai sesuatu. Menurut Ralph Taylor 1957, kurikulum adalah sebuah pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dengan komponen tujuan, materi, kegiatan, dan evaluasi. Komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain sebab kalau satu komponen saja tidak ada maka tidak akan berjalan dengan sebagaimana semestinya. Jadi, komponen kurikulum merupakan bagian keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem kurikulum yang di dalamnya mencakup berbagai komponen yang saling berkaitan. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki bagian-bagian yang penting yang dapat mendukung operasinya secara baik. Bagian-bagian ini disebut dengan komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 4 komponen. Yang pertama tujuan, yang kedua materi, ketiga strategi pembelajaran, dan yang keempat evaluasi. Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, sekian dari saya. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Serla Herianti Herianto. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan pemaparan. Selanjutnya, yang pertama ada tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan
segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya, punten Neng. Berhasil atau tidaknya, program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Tujuan kurikulum biasanya terbagi atas 3 level atau tingkatan. Yang pertama, ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang direfleksikan ke dalam bentuk visi perusahaan yang memiliki jangka waktu 10 hingga 20 tahun ke depan. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah direfleksikan ke dalam bentuk visi atau misi perusahaan yang memiliki jangka waktu 3-8 tahun. Yang ketiga, tujuan jangka pendek. Untuk tujuan jangka pendek atau disebut sebagai destination statement merupakan turunan dari visi perusahaan berupa sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek, biasanya antara 3 hingga 5 tahun. Selanjutnya, dalam sebuah kurikulum, lembaga pendidikan terdapat 2 tujuan. Yang pertama, tujuan yang dicapai secara keseluruhan mata pelajaran atau bidang studi. Tujuan ini biasanya meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh para lulusan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Hal tersebut juga disebut tujuan lembaga. Yang kedua, ada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini biasanya disebut dengan tujuan kurikuler. Pada kurikuler yang sekarang berlaku, tujuan ini tertulis dalam sebuah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi mata pelajaran, kompetensi dasar. Setelah dijabarkan oleh guru, diperoleh indikator dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menentukan isi atau konten yang dibakukan sebagai kurikulum. Terlebih dahulu, perencana kurikulum harus menyeleksi isi agar menjadi lebih efektif dan efisien. Kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain, yang pertama ada kebermaknaan. Kebermaknaan suatu isi atau materi diukur dari bagaimana esensi atau posisinya dalam kaitan dengan isi materi disiplin ilmu yang lain. Konten kurikulum dalam wujud konsep dasar atau prinsip dasar mendapat prioritas utama dibandingkan dengan konsep atau prinsip yang kurang fundamental. Yang kedua, ada manfaat atau kegunaan. Adapun parameter kriteria kebersamaan isi adalah seberapa jauh dukungan yang disumbangkan oleh isi atau materi kurikulum bagi operasionalisasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Yang ketiga, ada pengembangan manusia. Kriteria pengembangan manusia mengarah pada nilai-nilai demokratis, nilai sosial, atau pada pengembangan sosial. Sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Serla Herianti Herianto yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang terakhir atau yang ketiga yang akan disampaikan oleh Sinta Aprianti. Kepadanya. Baik, terima kasih kepada Saudara Resa. Di sini saya akan menjelaskan komponen kurikulum poin 3 dan 4. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen strategi pembelajaran.
Strategi pembelajaran dalam pelaksanaan suatu kurikulum merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan sebuah materi pelajaran dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, suatu strategi pembelajaran mengandung pengertian yaitu terlaksananya kegiatan guru dan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. Di sini, guru harus mampu memilih pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran tersebut. Dalam hubungannya dengan pendekatan pembelajaran, ada 3 alternatif yang dapat digunakan. Yang pertama, ada pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran itu sendiri atau matter center. Yang kedua, ada pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center. Yang ketiga, ada pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat atau social center. Nah, di sini guru harus mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan materi siswa dan komponen lain dalam pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar akan berjalan lebih efektif. Adapun beberapa unsur dalam strategi pembelajaran untuk melaksanakan suatu kurikulum. Yang pertama, ada tingkat, jenjang, dan pendidikan. Dalam sistem pendidikan Indonesia, ada 3 kategori pendidikan formal, yakni pendidikan dasar, yang kedua ada pendidikan menengah, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama menengah pertama dan menengah atas, atau sering kita kenal dengan istilah SMP dan SMA. Yang selanjutnya ada kategori pendidikan tinggi, yaitu tingkat universitas. Yang selanjutnya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang nyata yang dapat mempengaruhi anak didik dalam suatu situasi yang memungkinkan terjadinya sebuah interaksi antara anak didik dengan guru serta siswa dengan lingkungan belajarnya. Yang selanjutnya yaitu bimbingan penyuluhan. Dalam proses belajar mengajar sebagai operasionalisasi dari kurikulum tidak semulus seperti apa yang diharapkan. Nah, di sini banyak menemukan beberapa kendala yang salah satunya yaitu siswa sering tidak menguasai materi sehingga tujuan dari pendidikan itu tidak tercapai. Maka upaya mengatasi kendala dengan diadakannya kegiatan yang dinamakan bimbingan penyuluhan yang ditangani langsung oleh konselor. Yang selanjutnya administrasi dan supervisi. Dalam pelaksanaan kurikulum menuntut adanya upaya kerjasama yang terencana, terpola dan terprogram agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Nah, upaya tersebut berkenaan dengan administrasi. Merupakan wujud operasional, ini mencakup bidang pengajaran, bidang keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, di sisi lain juga yang erat dengan administrasi pendidikan adalah supervisi. Supervisi ini adalah bantuan yang diberikan kepada seluruh staf, khususnya guru, untuk mengembangkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya, sarana kurikuler. Sarana ini bersifat teknis, namun mempunyai kontribusi yang sangat tinggi terhadap kurikulum. Nah, sarana kurikuler yang menunjang pelaksanaan kurikulum ini antara lain adalah sarana instruksional, sarana material, dan sarana personil. Yang selanjutnya, evaluasi atau penilaian. Penilaian berfungsi sebagai contoh terhadap keberhasilan pembelajaran, karena dari evaluasi dapat diketahui tingkat penguasaan tujuan pengajaran oleh siswa dalam hasil belajar yang dicapainya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa strategi pembelajaran di kelas hendaknya dilakukan dengan cara yang pertama olah hati, olah raga, olah rasa, dan olah otak. Nah, strategi pembelajaran yang demikian menyeratkan bahwa strategi yang digunakan harus mampu melakukan keberdayaan terhadap seluruh potensi siswa. Yang selanjutnya, komponen yang terakhir, yaitu komponen evaluasi. Evaluasi secara etimologis berasal dari kata evaluation, yang berarti penilaian terhadap sesuatu. Sedangkan evaluasi menurut B.S. Bloom
seperti yang dikutip Drianto adalah pengumpulan fakta secara sistematis untuk menetapkan bahwa telah terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan tingkat perubahan tersebut. Nah, secara umumnya, evaluasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada evaluasi hasil belajar. Yang kedua, ada evaluasi proses pembelajaran. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai evaluasi program. Hal ini untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan dan ditinjau dari berbagai kriteria indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, dan kelayakan program. Ada juga beberapa prinsip evaluasi yang harus diperhatikan oleh evaluation dalam menjalankan tugasnya, yang diantaranya prinsip tersebut terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada evaluasi harus mengacu pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Yang ketiga, evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif atau menyeluruh. Yang selanjutnya, yang terakhir, evaluasi harus dilaksanakan secara terus-menerus atau kontinu. Nah, evaluasi ini memegang peran penting baik dalam penentuan kebijakan pendidikan maupun pengambilan keputusan kurikulum itu sendiri. Nah, hasil-hasil dari evaluasi dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembangan kurikulum dalam memilih dan menetapkan suatu kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan mengembangkan model kurikulum yang digunakan. Nah, hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru, kepala sekolah, ataupun pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik untuk memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran untuk cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya. Menurut Sukma Dinata pada tahun 1997. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Sinta Aprianti yang telah menyampaikan materinya. Kesimpulannya, dalam hal mencapai tujuan pendidikan, tidak akan lepas dari kurikulum. Kurikulum sendiri adalah sebuah pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dengan komponen tujuan, materi kegiatan, dan evaluasi. Secara etimologi, kurikulum berasal dari kata kurir bermakna berlari cepat, sedangkan komponen merupakan suatu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan tidak bisa dipisahkan. Yang selanjutnya, kurikulum memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi atau materi. Yang ketiga, komponen strategi pembelajaran. Dan yang keempat, komponen evaluasi kurikulum. Keempat, komponen tersebut saling berkaitan satu sama lainnya sehingga merefleksikan satu kesatuan yang utuh sebagai program pendidikan. Mungkin itu untuk lebih lanjut untuk sesi tanya jawab via LMS supaya pertanyaan dan jawaban terekap dengan sistematis. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita bertemu lagi di sesi tanya jawab via LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.